Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Farisi, senang sekali hari ini menemani Anda dalam acara Dialog Apa Kabar Jambi, Jumat 21 April 2023. Dan hari ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan dan insya Allah besok kita akan merayakan Idul Fitri. Dan hari ini kita akan membahas mengenai tema kita hari ini adalah memperingati Hari Kartini 21 April 2023. Dan di studio sudah ada dua perempuan hebat yang akan berdialog, berbincang bersama kita. Saya perkenalkan, yang pertama ada Mbak Meila Rosyanika, MPD, adalah pendidik atau guru di SMK dan sekaligus penulis buku. Assalamualaikum Mbak Meila. Waalaikumsalam Mas. Iya, terima kasih sudah hadir Sama-sama. di studio TVRI. Dan narasumber yang kedua ada juga perempuan hebat satu lagi, yaitu Mbak Miftahul, pegiat digital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih nih sudah hadir nih. Ini yang lain pada mudik, ini dua-duanya malah ke TVRI nih. Berarti mudiknya ke Jambi nih ceritanya? Iya, mudiknya ke kota ya, Oh, mudiknya kota. Karena Oke. sehari-hari di Sarolangun ya. Oh, berarti Mbak aslinya Jambi, kerjanya di Sarolangun. Nah, ini Iya. lagi mudik berarti ya? Iya, lagi mudik Oke. sekarang. Kalau Miftahul? Asli Jambi, Pas. Oh, asli Jambi. Emang asli Jambi sini. Oh, Oke, baik. Saya ke Mbak Meila. Mbak Meila, sebelum kita bahas mengenai apa makna Hari Kartini gitu ya, cerita dulu deh Mbak Meila ini siapa nih sosok Mbak Meila ini sebenarnya, silakan. Makasih ya Mas ya. Jadi sehari-hari memang berkegiatan di Sarolangun, seorang pendidik, pengajarnya di SMK Negeri 3 Kabupaten Sarolangun, Sarolangun yang Provinsi Jambi. Terus dapat tugas tambahan juga sebagai kepala perpustakaan di sekolah tempat saya mengajar dan juga mengajar di Universitas Terbuka Pokjarlah Sarolangun. Itu saja. Kebetulan di rumah juga kami mengoleksi hampir 1000 buku yang tadinya sebelum masa pandemi kita membuka rumah baca. Tapi ketika pandemi kemudian sepi, belum ada mulai kegiatan baru dan sekarang sedang cari formula gimana agar kegiatan membukukan menebarkan virus membaca itu bisa ke anak-anak di Kabupaten Sarolangun. Lagi nyari komunitasnya, lagi mengumpulkan amunisi lah untuk memulai kembali gitu. Oke, berarti Mbak ini senang banget baca ya? Iya. Nah, kemudian pernah jadi duta bahasa? Iya, Wow. duta bahasa. Gimana ceritanya kok bisa duta bahasa itu? Iya, Itu waktu jadi- berarti masih kuliah dong? Iya, waktu itu masih kuliah di Pasca Sarjana di Unja. Ketika ikut duta bahasa tahun 2012 dan alhamdulillah menang ke tingkat nasional bersama pasangan duta saya Delon Kuswari itu ke nasional dan juga mendapat juara harapan 3 di nasional. Nah, karena kecintaan saya pada dunia bahasa itu sangat terkait dengan dunia baca, baru-baru ini juga tahun 2021 saya mengikuti pemilihan duta baca. Jadi beda duta bahasa, ada duta baca. Oh, oke. Itu yang menyelenggarakan dinas? Iya, kalau duta bahasa diselenggarakan Badan Bahasa, kalau duta baca oke. Dinas Perpustakaan dan Provinsi ya. Arsip. Iya. Tapi kalau di duta baca bukan juara 1, hanya masuk ke 10 besar. Jadi Oke. bersama-sama tim 10 itu bagaimana membumikan cinta baca pada masyarakat Jambi pada khususnya gitu. Oke, nah kalau kita bicara sebenarnya Raden Ajeng Kartini gitu ya, ini kan sosok yang ningrat ya, kalau keluarga ningrat kemudian bisa bersekolah, kemudian juga sering menulis dan sering membaca tentunya, bersurat dengan kawan-kawannya di Belanda misalnya. Artinya kalau kita bicara mengenai perempuan hari ini, literasi atau membaca itu menjadi sangat penting ya, betul gitu ya? Iya, betul sekali. Karena perempuan untuk menyadari keutuhan dirinya tentu butuh membaca. Kalau bagi saya membaca itu kebutuhan. Selain juga bisa mengaktifkan sel-sel otak kita agar terus berpikir, agar terus menghasilkan inovasi baru. Dengan membaca itu kan juga menurut penelitian bisa menekan angka kepikunan, bisa juga mengaktifkan pola pikir kita yang tadinya kita mungkin overthinking nih bahasanya anak zaman now ya, atau underthinking, kita nggak tahu mau ngapain, kita nggak tahu mau mulai dari mana, merubah diri sendiri, kemudian untuk merubah orang-orang di sekitar kita, kemudian untuk berkontribusi pada society. Tentunya kita bisa memulai itu dengan membaca, karena dengan membaca kita mengambil inspirasi dari tulisan-tulisan karya orang lain. Dan kalau dari segi keterampilan berbahasa, untuk bisa menulis dan untuk bisa menjadi seorang pembicara yang baik, seseorang tentu harus banyak-banyak menyerap informasi yang didapatkan dari kegiatan membaca dan juga menyimak Oke, gitu. karena membaca itu jendela dunia, gitu Iya, ya, betul ya. Iya.
Baik, nanti saya berdalam lagi, kenalan lebih dalam lagi sama Mbak Ella. Saya ke Miftahul dulu. Miftahul, cerita dulu deh, ini gimana nih? Ini sudah nikah atau belum nih, atau masih jomblo? Baik Mas Faris, sekarang belum nikah, masih umur 22. Masih umur 22. Saya lulusan baru dari Universitas Jambi, kemarin wisuda bulan 1. Dan alhamdulillah sekarang lagi bekerja di marketing komunikasi di Kampuraja. Dan kemarin lulusan dapat beasiswa lanjut ke S2 dari Unja. Dan juga sekarang lagi mencoba nih mau daftar PDMSU untuk lanjut ke S3. Jadi langsung S2 dan S3. Dan sekarang kesibukannya mungkin sambil kerja gitu Mas. Oke. Kemarin waktu kuliah ambil jurusan apa? Alhamdulillah kemarin pas kuliah itu jurusan peternakan. Nah, tetapi saat kuliah itu kebanyakan prestasi-prestasi Miftah itu kebanyakan di bidang digital. Nah, mungkin salah satunya itu desain, poster, atau ikut lomba-lomba tentang videografi, dan juga ada nih salah satu wirausaha juga yang Miftah miliki gitu. Oke. Nah, kesibukannya waktu kan ini terkenalnya ini pegiat digital ya. Iya. Pegiat digital ini apa nih maksudnya, Miftahul? Mungkin masyarakat juga belum banyak yang paham kan. Baik Mas, jadi sekarang nih udah eranya digital ya Mas. Jadi emang kebanyakan masyarakat atau anak-anak muda itu hampir 40% waktunya itu pasti menggunakan digital. Salah satunya handphone, pasti mereka lebih main sosmed. Nah di sini kita harus memikirkan untuk lebih ke personal branding atau branding melalui digital. Mungkin salah satu hal yang sangat penting itu di dunia digital. Dan juga dengan dunia digital inilah mungkin kita bisa mengapresiasikan sesuatu, mungkin dari bentuk poster atau mungkin ada nih kita punya inspirasi cerita, mungkin bisa kita bentukkan poster, sebab kadang kan mereka juga literasinya juga melihat dari poster untuk menarik baca gitu. Nah dengan digital inilah kita bisa untuk melakukan branding kita gitu Mas. Nah, salah satu cara nih sebenarnya kita memaknai gitu, salah satunya kan membuat postingan ya, kira-kira gitu, membuat postingan tentang Hari Kartini, baik itu dengan meme-meme atau poster tadi, maupun pakai baju kebaya dan lain sebagainya, dan itu di dunia digital. Iya, di dunia digital. Jadi kan kadang kita kadang lupa nih masyarakat ya kalau tanggal 21 nih hari Betul. apa. Nah mungkin dari kita melihat postingan, mungkin salah satu media, mungkin TVRI ya, media TVRI, sosmednya nge-share nih tentang Hari Kartini melalui poster yang sangat menarik. Nah disitulah masyarakat tuh tahu, oh hari ini Hari Kartini tanggal 21. Kadang kan kebanyakan masyarakat ini kurangnya literasi, kadang nggak tahu kalau tanggal 21 ini hari apa. Nah dari media, dari digital lah mereka bisa tahu kalau hari ini Hari Kartini gitu Mas. Dan itu harus dibuat posternya yang menarik supaya orang juga dan lihat gitu, iya, bikin caption juga yang menarik gitu ya. Iya, di situ harus kita buat tuh captionnya yang semenarik mungkin, dan posternya juga kita masuk ke elemen-elemen yang mungkin bisa membuat menarik dari kita membaca dari poster itu sendiri atau postingan. Dan juga kita harus membuat captionnya itu semenarik mungkin, dan juga kalau bisa membuat si pembaca itu menarik dengan baca caption kita gitu. Oke. Dan itu dunia itu hari ini lagi dibutuhkan ya, dengan banyaknya media sosial gitu ya. Iya betul. Sekarang di era digital ini sangat butuh media untuk yang emang bener-bener bisa menarik masyarakat untuk membaca. Dan juga kan sekarang ini dunia kita hampir separuh hidup mungkin ya, emang mainnya itu di handphone, kadang buka TikTok, kadang buka IG, kadang sosmed, itulah yang sering kita mainkan di situ. Dan juga sekarang kan banyak nih belajar kalau kita belajar atau di sekolah atau di perguruan itu pasti hampir menggunakan medianya digital gitu. Oke, berarti media digital hari ini sangat penting, sangat urgent untuk dikuasai ya. Iya. Oke, saya ke Mbak Mela lagi. Mbak Mela kan saat ini sebagai pendidik gitu ya, pendidik atau guru. Kemudian kalau kita melihat hari ini, bagaimana sih sebenarnya dunia pendidikan kita, khususnya untuk kaum perempuan. Kalau dulu zamannya Raden Ajeng Kartini hanya orang-orang yang berada gitu ya, yang kemudian bisa bersekolah. Nah hari ini kan sudah banyak memang beasiswa juga banyak, kemudian tidak dibedakan juga laki-laki perempuan semuanya bisa sekolah. Tapi bagaimana tingkat literasi ya, khususnya pelajar kita hari ini, khususnya lagi adalah teman-teman perempuan. Apakah lebih
yang pinter kayaknya perempuan deh malah. Yang laki-laki bandel-bandel gitu ya. Bener nggak sih? Ya itu harus ada datanya ya, karena ya mungkin di satu tempat kebanyakan yang perempuan yang berprestasi, tapi tidak menutup kemungkinan di tempat lain juga laki-lakinya juga berprestasi. Nah kalau kita kaitkan dengan pelajar zaman sekarang, betul yang dikatakan Mbak Miftah tadi, kebanyakan waktu pembelajar kita zaman sekarang ini dihabiskan di gadget ya, di gawai ya, di handphone. Jadi akan salah kalau pengajar, pendidik tidak mengikuti zamannya. Jadi karena yang dilihat itu layar, pendidik ya juga harus muncul di dalam layar. Baru-baru ini saya mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud sebagai pendidik inspiratif terbaik karena menciptakan sebuah aplikasi. Jadi di dalam aplikasi itu tujuan saya adalah saya muncul sebagai pengajar di dalam handphone, di dalam kotak segi 4 itu sebagai bentuk kepedulian saya terhadap kemajuan teknologi. Jadi akan sangat salah kalau pendidik tidak mengikuti ya, justru nanti akan ketinggalan. Jadi kalau ada layar kecil yang dihabiskan banyak waktu ya, kita harus muncul di situ dengan konten-konten yang edukatif, yang nantinya peserta didik juga mendapatkan nilai-nilai edukasi ketika membuka handphone gitu. Wah, menarik nih Mbak Mela, berarti yang konten yang Mbak bikin tadi hanya untuk pelajar di sekolah Mbak, atau secara umum masyarakat juga bisa ngelihat? Dan apa nih kontennya apa yang Mbak bikin? Pelajaran-pelajaran di sekolah, atau ada tips-tips apa untuk apa gitu ya, perempuan atau apa gitu? Iya, karena saya ikutkan aplikasi saya itu tadinya untuk pemilihan pendidik inspiratif terbaik. Jadi konten yang saya buat masih ruang lingkupnya mikro. Hanya saja baru-baru ini saya dihubungi kembali untuk melakukan pengembangan. Karena yang saya angkat itu adalah seputar Jambi. Jadi karena mata pelajaran saya bahasa Indonesia kalau mengajar di SMK, jadi di dalam sana adalah konten kearifan lokal, bagaimana peserta didik belajar bahasa Indonesia tapi juga mengenal Jambi. Misalnya mempelajari tentang teks eksposisi. Saya menghadirkan teks yang tadinya contoh di buku teks itu adalah suku Dayak, saya hadirkan suku Anak Dalam. Kemudian untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar, kan gaya belajar macam-macam ya, ada gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Saya di dalam aplikasi yang saya beri nama Jambi Elok, memang sengaja memberikan nama itu, memang saya mau mengangkat Jambi ke tingkat nasional tadinya. Dan alhamdulillah memang di kementerian sangat dihargai karya saya itu. Jadi di sana juga saya ingin memberdayakan bahwa pelajar itu bisa ke nasional, bisa bermanfaat, bisa berkontribusi tanpa melupakan kearifan lokal, asal muasal daerahnya. Gitu. Luar biasa. Wah, menarik ini. Mudah-mudahan nanti banyak waktu dan bisa saya perdalam. Tapi kita harus kembali lagi ke tema kita tentang Hari Kartini. Nah, kalau menurut Mbak Mela, di 2023 hari ini, apa makna yang masih bisa relevan kita ambil dari sejarah, dari ketokohan Raden Ajeng Kartini yang mungkin bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan di tahun 2023 khususnya untuk bagi para perempuan? Tapi nanti menjawabnya. Tersedia dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Apa Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Dialog Apa Kabar Jambi memperingati Hari Kartini 21 April 2023. Saya ke Mbak Mela ini, salah satu Kartini muda Jambi dengan segudang prestasinya. Mbak Mela, maknanya apa kalau Hari Kartini di tahun 2023? Apa yang masih bisa relevan, apa yang masih bisa dipetik dari sosok Raden Ajeng Kartini? Baik, menurut saya memang masih sangat relevan yang bisa dipetik nilai-nilai dari Raden Ajeng Kartini di masa sekarang 2023, yaitu bagaimana perempuan menyadari bahwa dirinya punya hak dan kesetaraan yang sama tanpa melupakan kodratnya. Jadi kita memang punya kesempatan yang sama untuk berkarir, untuk berkarya, tapi kalau bagi saya juga tanpa melupakan bahwa perempuan ya tetaplah perempuan, dia punya kodrat yang berbeda dengan laki-laki. Jadi kita mau maju tapi tanpa melupakan asal-usul kita. Jadi menyadari dirinya bahwa potensi saya misalnya di bidang kepenulisan berarti harus dilatih. Potensi saya di bidang wirausaha berarti memang harus dilatih. Artinya tidak melupakan kodrat ini pada saat
menjadi istri, jadi berperan dulu sebagai istri yang benar, gitu maksudnya. Iya, ya? betul. Jadi Menjadi amanahnya, ibu, iya. berarti harus ngurus anaknya dulu, jangan nulis terus, anaknya ditinggal gitu. Gitu Mbak, Iya, kira-kira. iya betul. Memang seharusnya begitu. Karena ketika kita memilih untuk berkarya di luar, kalau urusan karir ya nanti dulu ya. Ini kan soal karya ya, kita berkarya, bagaimana kita berkontribusi, memberikan manfaat kita pada dunia luar. Tapi tentunya sebagai perempuan jangan melupakan kodrat dia di rumah. Sudah suaminya udah mengizinkan belum nih, amanahnya di rumah udah beres belum? Ketika yang memang menjadi kewajibannya belum beres, tentu akan menjadi rancu. Dia mau berkontribusi di luar, tapi hal yang menjadi pokok kewajibannya tidak dia dapatkan gitu. Kalau utama bagi saya ridho suami sih yang bisa membawa saya seperti ini. Luar biasa. Dan suaminya sukses karena istrinya juga ridho. Waduh, saling mensupport. Oke, saya ke Miftah. Miftah, apa kalau menurut Miftah, apa yang bisa dipetik dari Raden Ajeng Kartini di tahun 2023? Masih terinspirasi tentang apanya? Menulisnya kah? Hak emansipasi wanitanya kah? Atau perjuangannya dalam mengelola pendidikan untuk kaum perempuan kah? Atau apa? Oke, baik Mas, kalau menurut Miftah, dari Raden Ajeng Kartini ini adalah mendorong kepercayaan pada wanita. Jadi wanita ini biar percaya untuk terus berkembang atau memiliki kemampuan itu terus dikembangkan. Jangan takut untuk mengembangkan dirinya. Kadang kan banyak nih perempuan-perempuan di sana itu kayak takut untuk mengembangkan dirinya sama orang tuanya, salah satunya ya mungkin udah kamu itu perempuan tetap di rumah aja, kan wanita itu kebanyakan di rumah katanya gitu. Masih seperti itu ya? Masih ada situ di terutama di tempat Miftah kan kayak perdesaan itu kebanyakan gitu Mas. Jadi itu dengan adanya hari ini dan semoga dengan Raden Ajeng Kartini ini mendorong wanita untuk terus membangkitkan kemampuannya. Dan juga betul kata Kak Melia, jangan lupa untuk melupakan kodrat wanita. Jadi mungkin ini punya contohnya Miftah punya bakat di desain. Miftah tetap kembangkan bakat Miftah di desain, tapi Miftah jangan lupa juga kodrat wanita itu sebagai apa gitu. Jadi dengan adanya ini semoga perempuan-perempuan di sana tetap melanjutin pendidikan, tetap mendorong kemampuannya, tetap mengasah keahliannya, jangan sampai terputus di sana aja karena omongan dari sebelah sana sebelah sini gitu. Oke, nah gimana caranya Miftah, gimana caranya kita menemukan feel kita gitu ya, bakat kita apa dan bagaimana mengasahnya kalau Miftah? Apakah circle kita, teman-teman kita itu mempengaruhi bagaimana kedepannya kita? Jangan salah bergaul misalnya, berarti kemudian harus berkumpul sama mungkin ada komunitas digital atau apa, itu yang dilakukan Miftah. Ya baik Mas, jadi untuk mengetahui kemampuan kita itu terutama kita harus mungkin dari apa sih hobi kita gitu, dari mana hobi kita muncul, apa yang sukanya dulu ya, yang kita sukai mana, dan juga dari pergaulan juga ya Mas. Kadang pergaulan kita kalau jelek takutnya kita hindarin, yang baik kita ambil. Nah kadang dari pergaulan ini juga teman-teman tuh ngasih tahu nih, Miftah kamu tuh bagusnya di sini aja gitu kan. Kadang bukan kita sendiri yang bisa menilai, tapi teman-teman juga bisa menilai. Dan juga kita juga bisa ikut komunitas atau mungkin juga freelance. Kalau di industri kreatif kita bisa juga cari-cari freelance atau komunitas-komunitas yang mungkin bisa kita ambil hal-hal positifnya di sana. Salah satunya Miftah juga ikut nih salah satu komunitas 1000 Guru Jambi. 1000 Guru Jambi ini komunitas yang tentang pendidikan untuk anak-anak pendalaman, terutama mungkin sekolah-sekolah yang tertinggal jauh. Di situ kami ngebantuin untuk adik-adik situ. Nah disitulah Miftah ketemu kadang hal-hal yang Miftah bisa, mungkin salah satunya bantu desain gitu Mas, atau bantu promosi atau bantu digital untuk adik-adik yang di daerah pedalaman yang tidak tersentuh oleh digital gitu Mas. Wow, luar biasa ini. Baik, saya ke Mbak Mela. Mbak Mela, tadi kita bicara mengenai emansipasi ya, bahwa salah satu yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini adalah emansipasi. Apa makna emansipasi ini sebenarnya? Menurut Mbak Mela, apakah memang harus setara laki-laki dengan perempuan? Dulu seingat saya, di pom bensin itu petugasnya laki-laki semua loh. Nah sekarang udah perempuan semua malah. Wah diambil alih nih pekerjaan laki-laki. Dan banyak lagi maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang lain yang dulu memang itu diisi laki-laki zaman waktu kecil gitu ya. Sekarang semakin kesini banyak perempuan yang mengisi pos-pos itu. Apa sebenarnya makna emansipasi kalau menurut Anda?
Ya, karena kalau saya percaya, if there is a will, there is no way. But there is our potensi to make a way. Di mana ada kemauan, di situ tidak selalu ada jalan, tapi ada potensi kita untuk menciptakan jalan, untuk membuat jalan. Emansipasi bagi saya adalah bagi seorang perempuan, dia punya kontribusi, punya keinginan, punya karya, dia harus menciptakan jalan dia sendiri. Nah, untuk mengisi lahan-lahan pekerjaan, tentunya dia harus memiliki kapasitas yang mumpuni di lahan pekerjaan yang dia sukai. Dan tidak menutup kemungkinan memang perempuan berkarya di luar ya, tapi tanpa melupakan kodratnya tadi menurut saya. Kalau dulu kan ada istilah dapur, sumur, kasur gitu ya. Sekarang tidak ada lagi. Kalau sekarang memang sudah tidak relevan karena saya percaya beberapa perempuan punya kapasitas yang lebih, amanah di rumah tuntas, tapi dia juga bisa berkontribusi di luar. Kalau selain Raden Ajeng Kartini, siapa sosok perempuan Indonesia misalnya? Kan banyak nih, ada presiden pernah perempuan, menteri luar negerinya perempuan, kemudian menteri kesehatannya dulu pernah juga perempuan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menterinya perempuan juga. Kalau sosok perempuan Indonesia siapa yang menurut saya sangat relate dengan Raden Ajeng Kartini. Kalau bagi saya Najwa Shihab ya, karena saya mengidolakan ya. Karena beliau tuh kalau diwawancara dia selalu bilang saya dan suami tumbuh bersama, belajar bersama. Jadi bagaimana kami mengurus keluarga dan juga bagaimana saya bisa berkontribusi di luar. Oke. Kalau Miftah, siapa perempuan Indonesia yang menjadi inspirasi setelah Raden Ajeng Kartini tentunya? Kalau menurut Miftah sama kayak Kamel ya Kak Najwa Shihab, soalnya Miftah tuh kayak senang, apalagi Kak Najwa Shihab tuh emang sosok Kartini yang emang bener-bener mengapresiasikan dari isi hati wanita-wanita di Indonesia, dan juga dia juga tidak melupakan suaminya, betul kata Kak Melia kan, selalu membangkitkan saya dengan suami saya di sini untuk mengembangkan bla bla bla. Kadang Najwa Shihab ini juga tidak takut, terutama di politik di Indonesia kan. Kadang mereka Najwa Shihab ini emang benar-benar dibangkitkan, emang kayak mengeluarkan isi suara para wanita emang dari beliau gitu. Oke, baik. Baik. Kalau tadi maknanya, gimana cara memaknainya kalau menurut Miftah? Di tahun 2023, memaknai Hari Kartini setelah kita tahu maknanya tadi ya, menurut Miftah juga, menurut Mbak Mela juga. Nah, cara memaknainya gimana? Apakah masih perlu misalnya pakai kebaya? Hal-hal kecil seperti itu masih perlu, misalnya ini karena mau lebaran aja ya, misalnya tidak lebaran, misalnya kemudian apakah masih perlu pemerintah kemudian hari ini semua perempuan pakai kebaya, misalnya di kantor, sekolah, gurunya. Perlukah memaknai seperti itu? Kalau menurut Miftah sendiri perlu, soalnya kebaya kan juga merupakan salah satu dari Jambi, budaya Jambi, dan juga dengan menggunakan kebaya itu juga bisa mengembangkan mengetahui untuk adik-adik atau anak-anak kecil yang mungkin tidak tahu makna kebaya itu sendiri, dan juga mungkin dari menggunakan kebaya adik-adik sekitar atau masyarakat yang tidak tahu dengan maknanya kebaya, atau mungkin dari yang luar kadang nggak tahu nih kebaya itu apa. Nah, dengan menggunakan kebaya serentak kan itu bingung nih, apa tuh pakaian apa tuh gitu. Nah, dengan menggunakan kebaya mungkin bisa kita sekaligus mengenalkan kearifan lokal dari Indonesia gitu, Mas. Oke. Kalau Mbak Mela, cara memaknainya gimana nih? Ya, kalau cara memaknai lewat pakaian tentu ya, karena pakaian kan merupakan identitas ya. Ketika kita berada dalam lingkungan formal, apalagi untuk mengenalkan sebuah budaya, tentu perlu kalau kebaya dan sebagainya seperti tekulu gitu ya. Tapi kalau itu dijadikan satu-satunya instrumen, tentu tidak. Memaknai Hari Kartini, tentu kita harus menyadari bahwa kita juga punya potensi, kita punya hak dan kesempatan yang sama. Kita juga bisa berkontribusi dengan potensi kita tadi ke lingkungan yang lebih luas lagi. Menurut Mbak Mela, pemerintah sekarang sudah aware enggak? Sudah cukup enggak aware memberikan kesempatan hak yang sama, kemudian akses segala macam? Menurut Mbak sudah terbuka hari ini atau ada yang kurang? Ya, kalau saya, karena saya anaknya kompetisi banget ya, senang-senang ikut kompetisi. Kalau untuk kegiatan kompetisi memang sudah sangat bisa diakses oleh perempuan-perempuan. Tapi kalau dalam ranah lain, tentu kita harus mengukurnya, ada instrumen lain, ada sudut pandang lain ya. Tapi kalau bagi saya pribadi, kesempatan antara laki-laki dan perempuan sekarang sudah mulai digalakkan. Kita bicara sedikit ke politik ya. Di politik itu malah justru ada peraturan yang membahas bahwa 30% partai caleg isinya DPR itu kalau bisa 30%-nya perempuan. Artinya pada saat mau menyuarakan aspirasi perempuan juga tidak bisa hanya teriak di luar,
tapi juga harus di dalam Iya. yang menjadi bagian dari pengambil kebijakan untuk merumuskan itu. Sepakat nggak? Iya, saya sangat sepakat Tapi bahwa sedikit sekali loh wanita yang ke politik. iya, justru karena itu kita Iya. harus saling support ya. Jadi sesama perempuan kita harus saling mendukung. Jadi jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Oh, kenapa sih harus berkarir di luar? Nanti anaknya nggak ada yang ngurus. Nggak gitu. Kita harus saling dukung ya, karena agar keterwakilan perempuan di ranah politik ini bisa mewakili suara-suaranya. Karena saya percaya bahwa ada kok perempuan-perempuan yang amanahnya tuntas, tapi dia bisa berkontribusi lebih jauh lagi di ruang yang lebih makro gitu. Ya. Kalau menurut Mbak Mela, kenapa kemudian sedikit orang atau perempuan yang kemudian mau berkarir di dunia politik? Kenapa? Tapi nanti menjawabnya. Oke. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Dialog Apa Kabar Jam. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami. Kita masuk ke segmen yang ketiga, dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 663 85 0741 663 85 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Kembali lagi ke Mbak Mela. Mbak Mela, harus banyak perempuan juga dong yang masuk ke pemerintahan, ke legislatif, kalau memang mau kebijakan-kebijakan pemerintah ini lebih aware kepada perempuan. Kan gitu. Iya. Nah, tapi sekarang banyak perempuan yang justru tidak mau berpolitik juga. Bukan hanya perempuan sih sebenarnya, laki-laki juga, tapi perempuan juga paling sedikit sekali yang mau gitu. Apakah perempuan juga harus berpolitik menurut? Kalau yang punya kapasitas justru harus, karena di sanalah dia bisa menyuarakan kebijakan-kebijakan dengan dasar pertimbangan sebagai seorang perempuan gitu. Kalau memang punya potensi, kalau tidak punya potensi ya tentunya itulah kesadaran diri tadi perlu ya, keutuhan bahwasanya perempuan potensinya di mana. Kita latih, kita belajar, dan inilah pentingnya belajar sepanjang hayat ya, bahwasanya sudah emak-emak pun, sudah jadi ibu-ibu pun tidak henti belajar agar semakin menyadari kekurangan, kelebihannya itu di mana. Oke. Saya ke Miftah. Miftah, kita kembali lagi ke passion kamu tadi ya di dunia digital. Nah, hari ini dunia digital ini kan plus minus ya, artinya bisa di satu sisi positif, di satu sisi juga negatif. Nah, harusnya banyak konten-konten positif yang menjejali yang ada di dunia digital, sehingga pada saat klik sesuatu itu, klik TikTok misalnya, itu tidak hanya joget-joget aja gitu kan, tapi ada unsur edukasinya. Waktu kita pindah ke channel yang lain, artinya harus semakin banyak konten-konten kreator yang memberikan narasi-narasi positif. Nah, menurut Miftah, udah banyak belum? Atau masih terisi yang negatif kalau di dunia digital, media-media sosial? Baik Mas, dari sejauh pandangan Miftah, untuk sekarang alhamdulillah di dunia TikTok kan, kalau dulu kita kenal tuh TikTok tuh dikit-dikit joget. Nah, kalau sekarang TikTok udah banyak edukasinya Mas, dan juga banyak kok bahkan di luar sana seperti dosen-dosen, dan juga bahkan ada tips dan tips-tips untuk kita ada di TikTok. Jadi sekarang TikTok itu isinya juga banyak edukasi, dan konten kreatornya juga banyak tentang edukasi, sehingga disitulah kita kadang menemukan tips-tips yang mungkin nggak kita temukan di dunia pendidikan, dan juga kita bakal ada juga tips hack atau mungkin sesuatu hal yang positif yang bisa kita ambil. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, kalau untuk konten atau untuk digital, kita ambillah hal-hal yang positif, dan jangan kita ambil hal-hal negatifnya. Dan juga hampir, kalau menurut pandangan Miftah, hampir 70% itu positif untuk dunia TikTok. Dan juga sekarang ini juga banyak tuh tren-tren, kadang untuk kayak pemerintahan, instansi pemerintahan juga, bahkan sekarang juga banyak nih menggunakan TikTok atau mungkin Reels di IG kan. Nah, disitulah mereka kadang menyuarakan atau menginformasikan, promosikan atau menginformasikan sesuatu hal-hal, mungkin info yang penting yang nggak kebaca sama masyarakat luar, menggunakan video, sehingga video tersebut tersebar dan banyaklah masyarakat yang mengetahui gitu Mas. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Mbak Mela. Mbak Mela kan ini sebagai ibu juga ya. Ibu dari dua putri. Wah, ini harus nambah satu lagi nih biar dapat cowok gitu ya. Mbak Mela, berarti kan ada pekerjaan di luar, kemudian ada karir yang juga harus dikerjakan. Di satu sisi juga ada anak yang kemudian ibu ini kan tiang negara ya. Pada saat ibunya benar, baik, insya Allah negaranya juga baik. Gimana cara membagi waktunya?
Iya, saya rasa semua dari kita memang punya kapasitas untuk mengatur waktu yang sama-sama diberikan Allah 24 jam. Jadi bagaimana kita memaksimalkan 24 jam itu tentu penting ya. Bahkan ilmu manajemen waktu itu sudah banyak di buku-buku, bahkan di TikTok edukasi itu bagaimana membagi waktu 24 jam itu agar lebih bermakna gitu, agar lebih bisa kita maksimalkan dengan baik. Tentunya untuk tugas-tugas rumah tangga kan banyak yang tiada ada habisnya ya. Nah, peran ibu yang memang dia memiliki kontribusi di luar, beberapa pekerjaan rumah tangga bisa didelegasikan tentu dengan kesepakatan bersama pasangannya begitu. Dan ini yang bisa didelegasikan itu tentu pekerjaan rumah tangga yang tidak berkaitan dengan anak-anak. Jadi bisa kok seorang perempuan itu beres amanahnya di rumah dengan memanfaatkan 24 jam itu dengan baik, bisa tetap membaca buku, bisa tetap mengerjakan pekerjaan rumah, bisa tetap menjadi contoh yang baik bahkan untuk anak-anaknya ketika seorang ibu mampu membagi waktu dengan positif. Oke. Nah, artinya tetap bisa membagi waktu ya, artinya manajemen waktu. Iya, tadi. betul. Baik. Nah, terkait dengan tadi hobi Mbak, kemudian yang Mbak Mela juga lakukan terkait dengan punya banyak buku, kemudian bikin perpustakaan. Itu bukan perpustakaan kampus ya, bukan perpustakaan kantor ya? Bukan ya, pribadi ya. Pribadi. Itu gimana? Berapa tadi bukunya disebut? Hampir 1000 buku. Wow. Itu beli atau ada donasi juga atau gimana? Iya, betul. Jadi saya sebelum menikah dengan suami itu saya beraktivitas di Kota Jambi, punya komunitas baca yang kami beri nama Sahabat Ilmu Jambi, yang sampai saat ini masih ada komunitasnya. Kemudian saya menikah dan pindah ke Sarolangun. Ketika saya bekerja memulai karir yang baru di Sarolangun sebagai seorang istri dan mulai belajar menjadi seorang ibu, tentu ada kekosongan ya di hati ketika saya diisi hidupnya hanya kerja yang orientasinya materi. Nah, itulah yang mengawali saya membuat Sahabat Ilmu Sarolangun. Awalnya buku-buku saya itu ada donasi dari teman-teman dan beberapa rekanan yang ketika saya mau memulai Sahabat Ilmu Jambi. Jadi Sahabat Ilmu Jambi ini bagaimana menularkan virus membaca kepada anak-anak panti. Waktu itu ketika saya masih single 10 tahun lalu, kami berkeliling ke panti setiap hari Sabtu sore untuk mengajar anak-anak panti bagaimana mengajak mereka hobi baca, menceritakan isi buku, mengajak mereka bermain tradisional dan sebagainya. Dan itu saya ulangi di Sarolangun begitu. Nah, hanya saja memang tentu saya tidak bisa menutup diri dari beberapa kendala. Ketika mengikuti komunitas di Jambi, saya masih statusnya single nih. Ketika di Sarolangun, saya sudah seorang istri, ibu yang bekerja juga. Kemudian untuk membentuk komunitas tentu saya menghadapi beberapa kesulitan sehingga saya memutuskan untuk membuka perpustakaan saja yang kami kelola, yang saya urus berempat di rumah saya, suami dan kedua putri saya. Jadi ketika sebelum pandemi ada beberapa kegiatan seperti suami mendongeng dan saya mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak yang datang setiap hari Minggu. Kalau lagi rame itu bisa sampai 15 anak-anak. Kalau lagi sepi memang cuma 2 orang anak. Tapi yang berarti penting di rumah ya? Iya, di rumah, di ruang tamu. Yang penting bagi saya dan suami itu kita tetap buka waktu itu hari Minggu. Nah, kemudian pandemi datang, mulai sepi. Nah, sampai sekarang saya sedang mencari formula bagaimana bisa buka kembali kegiatannya. Tapi kalau untuk peminjaman buku, karena beberapa rekan sudah ada yang tahu, dan sekarang saya sudah menutup donasi ya, karena bagi saya tentu namanya penghasilan ya, kita pengen lebih, tapi bagi saya untuk saat ini saya dan suami sudah cukup. Kami juga menganggarkan beli buku itu sama seperti kita kalau beli beras, minyak, gula ya, setiap bulan beli buku. Jadi memang rumah ya sebesar itu saja, jadi semakin banyak. Jadi saya memang sudah menutup donasi, bahkan sudah berdonasi gitu. Jadi kalau teman-teman saya baru mau membuka buku, membuka rumah baca atau mau buka perpustakaan, saya yang berdonasi buku-buku saya ke rumah baca yang baru dirintis. Mbak Mela, anak-anak sekarang itu cenderung malas baca, betul nggak sih? Malas baca di buku konvensional. Iya. Berarti harus materi-materi di buku itu juga harus dibuat digitalnya gitu. Iya, betul. Tapi tentu kita juga harus berkomunikasi dengan baik bagaimana kita menggalakkan kegiatan membaca. Karena kalau di buku konvensional tentu minim gangguan ya. Kalau di buku ini atau kita ngelihat status, sebenarnya kan anak-anak sekarang kan membaca juga ya, tapi membacanya Twitter, Facebook ya. Jadi bagaimana kita bisa menghadirkan atmosfer yang baik gitu. Sampai sekarang kan ada komunitas-komunitas yang baca bersama, baca barengan. Jadi komunitasnya ngumpul
sama-sama ngobrol sebentar terus baca bareng kayak di taman kota misalnya, baca sama-sama terus bisa mendiskusikan. Nah, yang seperti itu harusnya didukung oleh pemerintah seharusnya. Jadi agar kegiatan membaca ini bisa terrealisasi dengan baik, dan sepertinya sudah mulai ya dilaksanakan ya adanya pemilihan duta baca baru-baru ini yang dituntut melaksanakan beberapa program untuk dapat mensosialisasikan kegiatan gemar membaca. Oke, baik, luar biasa. Mudah-mudahan sukses ya. Komunitasnya maupun perpustakaannya yang ada di Sarulangun, dan menemukan partner-partner nih, circle-circle yang pas yang bisa diajak kerjasama gitu ya. Iya, yang sefrekuensi ya. Ya, bisa diajak kerjasama. Saya ke Miftah lagi. Miftah, ke depan mau apa lagi nih kira-kira, Miftah? Kan lulus kuliah sudah, terus kemarin lagi kerja, kemudian sambil S2 ya? S2-nya ambil jurusan apa? Insya Allah jurusan peternakan lagi Mas. Insya Allah dilanjutin kuliah sambil beasiswa di Unja. Dapat beasiswa ya? Dapat beasiswa Humboldt kemarin Mas. Wow. Dan juga lagi mencoba untuk beasiswa PDMSU yang langsung S2 S3. Jadi kita nanti kalau masuk langsung ke S3 gitu selama 4 tahun. Nah, insya Allah di situ, dan kalau ada rezekinya kalau bisa jadi dosen gitu Mas. Tapi kalau nggak dapat rezekinya di situ, kita jalan aja dulu. Dan mungkin basicnya di dunia digital, mungkin bisa kita kembangkan di dunia digitalnya. Dan mungkin nanti hal-hal positif yang di dunia digital atau dunia kita bisa kita kembangkan di digital gitu Mas. Oke, terkait dengan kita flashback sedikit ya, karena belum lama kan, baru lulus kan. Kalau di dunia perguruan tinggi, perempuan sama laki-laki gimana kalau lagi kuliah? Persaingan, akses atau apa itu sama ya? Artinya tidak ada perbedaan ya? Alhamdulillah tidak ada Mas. Kebetulan Miftah di Fakultas Peternakan itu juga aktif, dan juga sering nih ditunjuk menjadi ketua pelaksana kegiatan atau PKKMB. Tahun kemarin itu ketua PKKMB itu kebetulan Miftah. Jadi emang di sana tuh PKKMB apa nih? Masyarakat nggak tahu nih. Oh iya, PKKMB ini pengenalan kehidupan kampus, atau dulu kita kenalnya ospek. Nah, jadi itu Miftah dulu ketua PKKMB-nya, ketua pelaksana kegiatan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Peternakan. Di situ kan seharusnya kalau dulu tuh kan kalau ketua tuh harus cowok ya Mas, atau laki-laki. Nah, alhamdulillah kemarin kebetulan Miftah ditunjuk jadi ketua pelaksana, dan itu tidak menuntut kemungkinan untuk para laki-laki untuk demo atau untuk protes. Posisi kok harus perempuan, itu nggak ada. Jadi emang setara. Ya? Itu betul kata Kak Mel ya, kalau ada potensi atau ada bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan atau melaksanakan tanggung jawab itu tersebut, untuk apa kita menutup perempuan untuk maju ke depan gitu Mas. Oke, mantap. Nah, terakhir di segmen ini, maksudnya di segmen ketiga maksud saya, terkait dengan organisasi. Ya, organisasi kan ngasah semuanya ya. Artinya soft skillnya ada di situ, intrapersonal skillnya, interpersonal skillnya ada di situ. Nah, seberapa penting perempuan untuk juga berorganisasi? Jangan hanya di rumah kuliah, tapi juga ikut organisasi. Seberapa penting organisasi menurut Miftah? Kalau menurut Miftah sangat penting untuk berorganisasi, sebab banyak di organisasi ini hal-hal yang nggak kita dapatin di bangku kuliah. Contohnya mungkin public speaking, atau mungkin daya pemikiran kita, disitulah kita temukan. Dan soft skill kita juga kadang ditemukan di organisasi tersebut. Miftah dapatin basic design itu nggak di bangku kuliah, sedangkan bangku kuliah kan Miftah kan peternakan, sangat backgroundnya tuh sangat bertolak belakang dengan dunia desain. Jadi Miftah dapat desain itu dari organisasi Miftah yang menuntut Miftah harus untuk belajar desain. Nah, disitulah Miftah ketemu basic Miftah, dan kadang kita menemukan potensi kita itu bisa dari tempat-tempat lain, atau mungkin tempat di luar bangku kuliahan. Kadang di tempat organisasi atau di tempat kita lagi duduk kita ketemu, disitulah kita menemukan potensi. Dan dengan berorganisasi itu sangat penting menurut Miftah, tapi jangan melupakan utama kita, yaitu pendidikan atau akademik kita. Jadi kalau bisa seimbangkan antara organisasi sama akademik. Kadang mahasiswa ini lebih pentingin organisasi ketimbang akademik, sehingga akademiknya terlewatkan. Organisasinya apa Miftah waktu di kampus? Apa aja yang diikuti? Banyak atau hanya beberapa aja? Oke, untuk di kampus ini Miftah ada ikut organisasi himpunan, dan juga ada PTQ pengembangan tilawatil Quran, dan juga ada organisasi eksternal, dan juga ada Miftah ikut komunitas 1000 Guru Jambi gitu Mas. UMKM gitu mungkin? UMKM Miftah UKM kemarin sempat daftar di PTQ Mas,
Saya di PTQ, pengembangan tilawatil Quran, dan juga ada dulu di perkuliahan saya itu lebih gemar ikut MBKM. Kampus Merdeka Mereka Belajar. Ya. Nah, di situ kan di MBKM ini juga pemerintah ada nih program MBKM yang emang mengembangkan soft skill, dan juga Miftah sering ikut MBKM, salah satunya tuh pertukaran mahasiswa mereka PMM, dan juga Miftah juga dapat pendanaan di Nasional Wirausaha itu P2MW, program pembinaan mahasiswa wirausaha, dan juga Miftah juga menerima dana hibah PMW Plus dari Universitas Jambi gitu. Wow, banyak sekali ya. Nanti saya perdalam kalau masih ada waktu. Saya ke Mbak Mela. Mbak Mela, seberapa penting organisasi? Apakah organisasi juga penting atau hanya cukup di bangku kuliah saja, IP-nya 4, atau perlu organisasi? Sangat penting organisasi bagi saya. Saya pun ketika kuliah ya, jadi dengar ceritanya Miftah juga ikut organisasi, karena di organisasi kita banyak belajar yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah, seperti tadi misalnya public speaking, kemudian leadership, manajerial, kemampuan menghadapi konflik, critical thinking, sosial, interpersonal, banyak yang kita pelajari di organisasi. Tapi ya tentu tidak mengesampingkan pendidikan. Misalnya seseorang punya target pengen lulus berapa tahun ya, apalagi seperti Miftah ya, bisa tetap cum laude dengan tetap ikut organisasi. Bagi saya sangat penting. Bahkan ketika sudah berada di Sorolangun, saya juga mengikuti organisasi MGMP, namanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran, dan kebetulan terpilih sebagai ketua di sana. Jadi organisasi sangat mengajarkan banyak hal ya, dan saya pun kepada siswa maupun mahasiswa saya selalu berpesan bahwa ketika kita belajar di bangku kuliah, jangan lupakan organisasi, karena kita belajar banyak hal yang tidak kalah banyaknya dibanding dengan bangku kuliah, asal bisa manajemen waktu tadi, Mas. Oke, Mbak Mela kan guru ya, guru di SMK. Iya. Nah, SMK banyak perempuan atau laki-lakinya? Banyak perempuan. Banyak perempuan ya? Siswanya ya. Di Sorolangun ada berapa SMK? Di Sorolangun ada 14. Oh, 14 banyak. 14, Dan SMK yang 14. di Mbak SMK 3. SMA 3. Iya. Nah, anak sekarang ini gimana sih, Mbak? Anak-anak remaja khususnya perempuan gitu. Kalau kita ngomongin Hari Kartini, mereka ngeh gak sih? Mereka tahu nggak sih Kartini itu apa? Terus atau harus ada yang memotivasi, ini mau Hari Kartini, kita harus gini. Atau mereka secara memang udah sadar gitu? Ya, kalau kita menuntut mereka untuk tahu, kita tentunya harus bertanya lebih dalam, saya sudah melakukan apa sebagai seorang pendidik, saya sudah melakukan apa sebagai pemangku kebijakan, kita sudah sounding belum nih, sehari sebelum Kartini, kita sudah sering mensosialisasikan belum ada Hari Kartini. Kalau kita menuntut anak zaman sekarang yang saingan kita adalah kotak segi 4, yang sangat menyerap konsentrasi mereka ya, kita tuntut, anak zaman sekarang nih attitude-nya kurang, segala macam, sementara kita tidak berkontribusi di situ, kita menuntut tanggung jawab orang lain, nggak akan selesai masalahnya ya. Tentu kalau misalnya dilihat faktanya, kita tahu bahwa zaman sekarang karena konsentrasi banyak terserap di dalam dunia yang canggih nih, bahkan sekarang ada chat GPT lah segala macam ya. Tentu anak-anak kesadaran dirinya terhadap hari-hari penting itu memang sedikit berkurang, tapi tentu tidak mengurangi esensi. Kita bertanya sebagai apa, misalnya Mas Faris nih dosen, kita kontribusinya bisanya di bidang apa? Miftah di bidang desain, udah kontribusi belum? Jadi perempuan itu semua manusia lah ya, utamanya perempuan, karena di Hari Kartini harus menyadari potensinya, dan sosial media itu bukan tentang seberapa banyak jumlah like. Kalau kita lihat jumlah like aja, foto selfie, status keluhan banyak like-nya, tapi tentang bagaimana kita berkontribusi mengingatkan orang lain. Kita misalnya saya dunia baca ya, diselang-selingin kita bagaimana menebarkan virus membaca. Miftah di bidang organisasi, pentingnya berorganisasi. Jadi orang semua dari kita punya tanggung jawab yang sama untuk menyebarkan kebaikan. Oke, baik, kita harus jeda dulu, masih ada satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Jambi. Kita berada di penghujung dialog Apa Kabar Jambi, pemirsa, dengan tema Hari Kartini 21 April 2023. Saya ke Miftah. Miftah, ini terakhir closing statement, apa yang Miftah ingin sampaikan ke masyarakat, khususnya perempuan-perempuan hebat di Jambi? Baik, closing statement Miftah itu untuk perempuan-perempuan di Jambi, itu jangan takut untuk selalu mencoba, dan jangan takut untuk selalu
mengembangkan diri kita. Jangan sampai kita memakan omongan orang bahwa perempuan itu hanya di dapur, tapi kita harus kembangkan keinginan kita atau bakat kita untuk menggapai yang keinginan kita sendiri gitu. Jangan stuck di situ aja, dan jika kita mengalami kesulitan, boleh kita tanyakan di teman sekitar kita untuk menyelesaikan masalah, dan insya Allah kita akan bakal menyelesaikan masalah itu sendiri, Mas. Oke, baik, terima kasih. Singkat aja Mbak Mela, apa yang disampaikan? Baik, terima kasih Mas Faris. Baik, untuk semua perempuan-perempuan Indonesia, semangat untuk terus berkarya, tetap berdaya, tetap berkontribusi nyata. Kita harus melakukan aktivitas yang positif, terus belajar, terus sadari potensi kita, bahwasanya kita bisa bermanfaat dari dalam rumah, kemudian bisa berkontribusi dalam ruang lingkup yang lebih makro. Tentu tidak melupakan tanggung jawab kita sebagai seorang perempuan. Baik, terima kasih Mbak Mela, terima kasih Miftah sudah hadir di studio TVRI memperingati Hari Kartini 21 April 2023. Demikian tadi pemirsa dialog kita hari ini, dan saya Muhammad Farisi, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.